Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli ni'amihi al-katsira. Insyaallah fi hadhihi al-lailah sanastamir darsana fi qiraati kitab Tuhfah al-Bahiyah ala mulakhasi qawaid al-lughah al-arabiyyah. Qad qara'na khabar kana wa akhwatiha, wa insyaallah fi hadzal waqt al-mubarak سنبحث في باب اسم إن. افتحوا صفحة 100. Mu'allif mengatakan isim inna adalah setiap mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu di antara saudarinya. Ya, asalnya mubtada, kemudian kemasukan inna, dan ini beramal kepadanya, menasabkannya, jadilah ia bukan mubtada lagi. Ketika sudah kemasukan inna, maka ia adalah ismu inna. Misalnya seperti al-bab maftuhun, maka ketika kemasukan inna, jadilah dibaca innal baba maftuhun. Maka ketika itu al-baba, ya, ismu inna, ya, dia adalah isim inna mansubun, yang tidak marfu, wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala al-akhir. Contoh lain, ketika ia dimasuki oleh saudarinya inna, dan di sini ada ka'ana serta laita. Ka'anna al-mumarridataini malakani. Kedua perawat perempuan tersebut, ya, seperti atau bagaikan dua malaikat. Al-mardota ini ismu ka'anna subun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musannan. Atau laita al-amilina muhaqqiquna ahdafal intaji. Seandainya para pekerja tersebut merealisasikan tujuan-tujuan produksi, objek-objek produksi, maka al-amilina ismu laita mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'u dzakarin sa'iun. Nah, ya. Jadi kata al-bab, kemudian al-maridotain, kata al-amilin, itu asalnya adalah mubtada. Ya, asalnya al-babu, al-mumaridotani, al-amiluna. Kemudian kemasukan inna atau salah satu di antara saudarinya. Kemudian ternasobkan, dia dibaca mansub sebagai isim mereka. Ya, al-baba jadi isim inna, hanya mubtada al-babu. Atau al-mardotani, mubtada, kemudian kemasukan ka'anna jadi ka'anal maridota ini.
Demikian pula al-amiluna kemasukan laita. Nah, jadilah isim laita mansubun. Ya laita al-amilina. Nah, itulah maksud perkataan beliau. Kullu mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha. Asalnya mubtada, kemudian dinasabkan oleh inna menjadi isimnya, atau dimasuki oleh saudarinya inna kemudian jadi isim mereka. Nah, kemudian catatan kaki ya pada poin yang kedua di situ setelah mu'allif menyebutkan ta'rifnya, maka Muntaqi memberikan catatan. Beliau menukil perkataan Ibnul Anbari rahimahullah dari kitabnya Asrarul Arabiyah. Qala Ibnul Anbari, in qala qailun lima u'milat hadhil ahruf. Kenapa huruf, jika ada orang yang menanyakan kenapa huruf ini diamalkan, kenapa dia beramal? Qila li'annaha ashbahatil fi'la, ya, karena mereka ini menyerupai fi'il. Ya, aslul amil itu fi'il. Ya, asalnya amil adalah fi'il. Nah, huruf-huruf ini dia diamalkan karena jawabannya li'annaha ashbahatil fi'la. Nah, mereka ini mirip dengan fi'il, yang memiliki keserupaan dengan fi'il dari beberapa segi. Wajhu syibhi atau syabhi bainahuma min khamsati awjuh. Dan sisi kemiripannya antara huruf-huruf ini tadi terhadap fi'il itu bisa dilihat dari 5 sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, annaha mabniyatun alal fath. Ya, huruf-huruf tadi, ya, inna serta saudari-saudarinya, mereka ini mabni alal fathi. Kama annal fi'lal madhiya mabniyun alal fathi. Ya, sebagaimana fi'il madhi itu dia mabni alal fathi. Fi'il madhi mabniyun alal fathi. Ya, ini asalnya. Atau bahkan sebagian mengatakan memang dalam semua keadaan fi'il madhi itu mabni alal fathi. Entah nanti al-fathi al-zahir atau al-fathi al-muqaddar. Ini sisi kemiripan yang pertama, ya. Annaha mabniyatun alal fathi. Al-wajhu ats-tsani annaha ala salahati ahruf. Ya, bahwasanya huruf ini, mereka ini jumlah huruf yang menyusunnya ini 3 huruf. Ya, dari anna, inna, ya, kebanyakannya terdiri dari 3 huruf saja. Ya, kama anal fi'la ala salasati ahrufin. Ya, sebagaimana fi'il itu mayoritasnya juga terdiri dari 3 huruf saja. Ya, fi'il, sulasi, mujarrad. Ya, mayoritasnya kan demikian. Wal wajhu ats-tsalitsu annaha talzamul asma'a kama anal fi'la yalzamu al-asma'. Ya, huruf-huruf ini dia melazimi isim. Ya, sebagaimana fi'il itu juga nanti dia melazimi isim. Ya, baik dia itu fi'il yang tam ataupun yang naqis, maka dia melazimi isim. Nah, huruf-huruf ini tadi juga sama. Nanti kita lihat mereka itu melazimi isim. Ini sisi kemiripan yang ketiga. Wal wajhu ar-rabi annaha tadkhulu 'alaiha nunul wiqayah. Bahwasanya huruf-huruf ini bisa dimasuki oleh nun wiqayah. Ya, mereka menerima nun wiqayah atau dalam keadaan tertentu harus atau bisa bersambung dengan nun wiqayah. Kama tadkhulu 'alal fi'li. Ya, sebagaimana nun wiqayah ini juga dia bisa bersambung dengan fi'il. Ya, seperti innani, ka'annani, lakinnani. Al-wajhu al-khamisu anna fiha ma'aniyal af'ali. Ya, huruf-huruf ini padanya atau terdapat padanya
mana-mana fi'il. Nah, dia bisa bermakna seperti makna fi'il. Nah, seperti dulu pernah kita pelajari ya, inna dan ana, taukid, kemudian ada ka'anna, tasbih, dan seterusnya. Maka ada fi'il-fi'il yang bermakna demikian. Ya, fama'na inna wa anna haqqaqtu. Ya, tahqiq atau taukid. Atau ka'anna syabbahtu, yang bermakna tasbih. Wa makna lakinna istatraqtu, ya lakinna bermakna istitraq. Wa makna laita tamannaitu, ya dia bermakna tamanni. Wa makna la'alla tarajjaitu, ya dia punya makna taraji. Ada fi'il-fi'ilnya yang bermakna demikian. Falamma ashbahat hadhihi al-huruf al-fi'la min hadhihi al-awjuh al-khamsati, maka manakala huruf-huruf tersebut ya serupa dengan fi'il dari beberapa segi tadi, wajaba an ta'mala amalahu, maka huruf-huruf tadi juga dia harus bisa beramal seperti fi'il. Wa inama amilat fi syai'ain, dan huruf-huruf ini dia beramal kepada dua perkara. Pada dua perkara. Ya, maksudnya dia beramal kepada dua perkara. Identikan amalannya dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ada dua perkara yang dia kerjakan. Ya, amalannya terhadap mengenai dua perkara. Ya, mengapa li'annaha ibaratun anil jumal? Ya, karena nanti maksud dari huruf-huruf ini nanti ya, dia digunakan dalam kalimat. Ya, dia tidak semata-mata masuk kepada lafaz tunggal, tetapi pada kalimat. Ya, kama bayyana fi kana, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya oleh mu'allif ketika membahas kana. Kemudian kata beliau, fa in qila falima nasubatil isma wa rafa'atil khabar. Nah, kalau ditanya mengapa huruf ini dia menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya, nah qila li annaha lama asbatil fi'la. Ya, jawabannya karena manakala huruf-huruf ini dia serupa dengan fi'il, sedangkan fi'il itu yarfa'u wa yansib, fi'il itu merafa'kan juga menasabkan. Syubihat bihi fanasabatil isma tasbihan bil maf'uli wa rafa'atil khabara tasbihan bil fa'ili. Maka ia diserupakan dengan fi'il dari sisi amalannya, sehingga dia menasabkan isim dan seperti fi'il itu menasabkan maf'ul, dan dia merafa'kan khabar sebagaimana fi'il itu merafa'kan fa'il. Nah, ini dari sisi ilah nahwiyahnya. Kalau kulihat al-muhim, mana pada pembahasan marfu'at kemarin, ketika membahas khabarnya inna, maka di sini ketika membahas isim inna dan saudara-saudarinya nanti dia termasuk nawasikh, menghapus hukum mubtada dan khabar, kemudian memberikan hukum yang baru. Ya, dalam hal ini ya beramal menasabkan isimnya serta merafa'kan khabarnya. Nah, wadah insyaallah. Ya, al-muhim kada. Nah, tanian nadaran li anna isma inna huwa fil asli mubtada'un. Ya, memperhatikan bahwasanya isim inna itu pada asalnya adalah mubtada. Wa dakhalat alaihi ya, kemudian ia dimasuki oleh inna atau salah satu di antara saudaranya. Bidzalika fasmu inna yakunu isman mu'raban aw isman mabniyan. Maka karena itu ya, isim inna bisa berupa
isim yang mu'rab, isim yang mabni. Ya, kalau dia itu isim yang mu'rab, maka rafa'kannya jadi dibaca nasabkan sehingga menjadi baca dalam bentuk mansub. Ataupun kalau dia mabni, maka ya mabni, tidak ada perubahan, bentuknya tetap, tapi kita katakan fi mahalli nasbin. Adapun kalau dia yang berubah isim mu'rab, maka sudah kita lewat. Ya. Sedangkan yang berupa isim mabni, maka nanti bisa berupa domir, atau bisa berupa isim isyarah, ataupun isim mausul. Dan kalau berupa domir, seperti innaka karimun, sesungguhnya engkau mulia. Ya, al-kaf di situ domirun mabniyun. Ya, mabniyun ala fathi fi mahalli nasbin ismu inna. Ya, asalnya anta karimun. Domir munfasil. Masukkan inna. Jadi domir nasab muttasil. Ya, innaka karimun. Dan kalau membahas isim inna berupa domir, maka cukup mudah karena semuanya itu baris. Beda dengan pembahasan isim kana yang berupa domir. Nah, kadang-kadang baris, kadang-kadang mustatir. Contoh lain pada kalam ilahi. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu, yang menyuruh dirimu dari luar kamar. Nah, sesungguhnya sebagian besar dari mereka itu tidak memahami, tidak mengerti. Dan di sini syahidnya alladzina isim mausul mabni alal fathi fi mahallin nasbin ismu inna. Dialah isim innanya berupa isim mausul. Adapun untuk isim isyarah seperti inna hadza amaluna bika. Sesungguhnya ini adalah harapan kami terhadapmu, cita-cita kami terhadapmu. Ya, hadza ismu isyaratin mabniun ala sukuni min mahalli nasbin ismu inna. Nah, apa yang menjadi mubtada? Maka ya sederhananya apa yang menjadi mubtada itu bisa menjadi isim inna. Mubtada bisa berupa isim mu'rab, bisa berupa isim mabni. Nah, demikian pula nanti isimnya inna atau saudarinya juga bisa berupa isim mabni ataupun isim mu'rab. Nah, wadih insyaallah, tamam. Baik, masuk ke pembahasan saudari inna. Adapun yang lain sudah pernah kita bahas pada pembahasan khabar inna. Adapun saudari ini yang satu ini yaitu la nafiyah lil jinsi, ya. Beliau bahas pada pembahasan isim inna. Ya. Poin ketiga di sini membahas tentang la nafiyah lil jins. Min akhwati inna la anafiyatu lil jinsi. Nah, termasuk di antara saudarinya inna, berarti dia juga nanti bisa beramal, menasabkan dan merofakkan, adalah la nafiyah lil jins. Wa makna nafiha lil jinsi annaha tanfil khabaru an jami'i afradi jinsi ismiha. Dan maksudnya dia itu menafikan jenis, ya, bahwasanya la nafiyah lil jinsi, dia menafikan khabar, menafikan khabar dari seluruh bagian atau individu, ya, termasuk jenis dari isimnya. Ya, sederhananya maksudnya menafikan jenis adalah dia menafikan khabar dari seluruh jenis isimnya. Wahya bidzalika takhtalifu an hurufin nafi la alladhi yufidu adatan nafyal wahidi au aktsara minal wahidi wa laisa nafyal jinsi. Maka dengan demikian
La nafiyah lil jinsi ini berbeda dengan huruf la nafiyah yang lainnya yang sebelumnya pernah kita singgung, yaitu yang menafikan satu atau lebih dari satu atau banyak, tetapi dia tidak menafikan keseluruhan jenisnya. Ya, dia berbeda dengan la yang kemarin kita bahas, ataupun la nafi biasa. La nafi al-jinsi menafikan khobar dari seluruh jenis isimnya. Tidak ada yang dikecualikan. Semua. Tidak cuma satu, tidak cuma dua, tidak pula banyak, tapi semua. Ya, banyak kan tidak berarti semua. Kalau la nafi al-jinsi menafikan seluruh jenis isim dari khobarnya. Wala ta'malula an-nafiyatul jinsi amala inna. Dan la nafiyal jinsi ini ya, dia tidak beramal, tidak mengamalkan amalannya inna, ya, dia tidak beramal merafa'kan ataupun menasabkan illa idza tafarat salah satu syurutin, kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. Ya, tidak cuma 1 atau 2 syarat, tetapi harus terpenuhi 3 syarat, kata beliau. Nah, syarat yang pertama, ayakuna smuha nakirotan. Isim yang dinafikan seluruh jenisnya itu adalah berupa isim nakiroh. Karena isim nakiroh inilah yang bisa bermakna jenis, maka harus berupa isim nakiroh kalau mau menafikan seluruh jenis. Ini syarat yang pertama, harus berupa isimnya itu ya, yang menjadi isim la nafiyah lil jinsi berupa isim nakirah. Kedua, ayakun nasmuha muttasilan biha mubasyaratan. Nah, isim la nafiyah lil jinsi haruslah dia bersambung. Ya, maksudnya bertemu langsung, datang langsung setelah la nafiyahnya tanpa ada pemisah. Ai ghairu munfasilin anha bifasilin. Ya, tidak boleh dipisahkan antara isimnya dengan la-nya dengan pemisah apapun. Nah, ibaratnya mereka sudah tarkib satu bentuk tarkib, tidak boleh dipisahkan. Ini berbeda dengan isim-isim inna dengan atau isim-isim saudarinya inna yang lainnya. Boleh dipisahkan oleh sibul jumlah misalnya. Adapun untuk la nafiyah lil jenis, untuk beramal, maka isimnya itu ya pertama harus dia berbentuk nakirah, kedua ya datangnya harus persis setelah la nafiyahnya. Nah, adapun syarat yang ketiga, alla takuna muqtarinatan bi harfi jarin. Ya, huruf la-nya dia tidak bersambung dengan atau tidak didahului oleh huruf jar. Langsung setelah la ada syarat kerja. Nah, pembahasannya setelah ini. Nah, pembahasan berikutnya setelah memahami amalannya la ya, dengan syaratnya, maka perlu diketahui bahwasanya isim yang menjadi isim la itu nanti ada 2 keadaan. Ya, nanti isim yang menjadi isim la itu bisa dia itu mansub, dinasabkan oleh la. Bisa juga nanti dia itu mabni ala ma yunsabu bihi fi mahali nasbin. Ya, mabni di tempat nasab. Ya, bisa mansub, bisa pula nanti mabni di tempat nasab. Nah, yang pertama, wa yakunu ismul la mansuban idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhafi. Isim la nanti adalah isim yang mansub atau dibaca mansub idza kana mudhafan, apabila dia itu adalah isim yang mudhaf atau syabih bil mudhaf.
Dengan kata lain, kalau yang menjadi isim la adalah isim yang mudhaf atau syabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf, maka nanti dia dinasobkan. Nah, nanti mansubun sebagai isim la. Misalnya dalam contoh di situ la fa'ila khairin makruhun. Tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. La fa'ila khairin. Nah, fa'ila di situ mansubun. Ismula mansubun wa alamatun nasbi al-fathah adh-dhahiru 'alal akhir li'annahu mudhafun, karena dia adalah isim yang mudhaf, kepada kata khair. Nah, khair nanti mudhaf ilaih majrur. Makruhun khabarnya la. Nah, di sini fa'ila mansubun karena dia mudhaf. Contoh berikutnya, la tali'an jabalan dhahirun. Tidak ada pendaki gunung yang tampak. Nah, kata tali'an mansubun karena dia adalah isim la. Nah, dalam hal ini dia adalah isim yang syabih bil mudhaf. Dan karena dia syabih bil mudhaf, maka mansub sebagai isim la dia ismula mansubun bil fathati annahu syabihun bil mudhaf. Wa syabihu bil mudhafi huwa ismun nakiratun ittasala bihi syai'un yutammimu ma'nahu. Dan isim yang dimaksud dengan syabih bil mudhaf adalah isim nakirah. Ya, isim nakirah yang bersambung dengan isim lainnya, kata lain. Yang kata lainnya ini adalah kata yang yutammimu ma'nahu, yang menyempurnakan kembali maknanya. Ya, maknanya menjadi lebih jelas lagi dengan adanya isim yang datang setelahnya. Ana ulangi, kalau mudhaf kan sudah jelas ya, mudhaf ilaih. Nah, adapun yang dimaksud dengan mudhaf di sini adalah isim nakirah yang datang setelahnya isim lain yang menyempurnakan maknanya. Nah, di sini beliau tidak sebutkan isim ya. Nah, sesuatu yang lain. Nah, yang sesuatu ini menyempurnakan makna isim lainnya. Seperti dalam contoh kata tolian, yang naik, pendaki. Nah, di situ disebutkan dia adalah syabih bil mudhaf. Kenapa kok dia dibaca mansub sebagai syabih bil mudhaf? Ya, karena datang salahnya kata jabalan. Ya, yang mana kata jabalan ini yutammimu makna toli. Nah, tidak ada pendaki. Ya, pendaki apa? Nah, disebutkan setelah itu kata jabalan. Maka kata jabalan ini dia melengkapi maksud dari tolik yang apa, yang mana. Nah, inilah yang dimaksud dengan susunan syabih bil mudhaf. Nah, yang namanya idhofah, mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih ini juga sebenarnya dia adalah penyempurna mudhafnya. La fa'ila, tidak ada pelaku. Pelaku apa? Khairin. Kemudian contoh lain, la taliba ilmin misalnya. Tidak ada pencari penuntut. Penuntut apa? Penuntut ilmu. Nah, taliba ilmin. Ya, mudhaf ilaih itu juga dia sebenarnya memberikan faedah makna yang melengkapi maknanya mudhafnya. Nah, maka susunan tolian jabalan ini disebut sebagai syabih bil mudhaf. Karena dari sisi ini dia menyerupai faedahnya idhofah. Ya, bisa idhofah itu bisa bermakna idhoh tabiin atau bermakna taksis. Nah, ini juga sama. Nah, dia bisa memperjelas, mempersempit maksud tolik yang mana. Nah, menyerupai faedahnya idhofah, maka disebut syabih bil mudhaf. Nah, dia bukan mudhaf karena susunannya bukan mudhaf ilaih. Tapi faedahnya serupa atau mirip dengan faedahnya mudhaf ilaih. Ya, ana ulangi.
Syabih bil mudhaf adalah isim nakirah yang nanti datang setelahnya kata atau ya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Nah, isim ini dinamakan sebagai syabih bil mudhaf karena memiliki keserupaan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya sama-sama bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Ya mudhaf dilengkapi oleh mudhaf ilaih. Nah, syabih bil mudhaf ini juga dilengkapi oleh sesuatu yang lain tetapi bukan mudhaf ilaih. Nah, pokoknya sesuatu yang lain. Nah, biasanya syabih bil mudhaf ini dia berbentuk isim mustaq yang beramal. Ya, syabih bil mudhaf itu nanti dia adalah isim mustaq yang beramal. Ya, misalnya dia berupa isim fa'il, isim maf'ul, sigah mubalaghah, sifah musyabbahah, yang serupa itu. Kemudian yang datang setelahnya itu adalah makmulnya. Nah, jadi tadi kata jabalan, yang kata tolian, itu adalah isim la dalam contoh. Kemudian datang setelahnya jabalan, ya. Tidak ada pendaki gunung. Nah, kata jabalan di sini dia adalah maf'ul bih dari tolian. Nah, kemudian isim fa'ilnya di sini. Nah, makmulnya ini, nah, yutamimu ma'nahu. Ya, memperjelas makna toliknya tadi. Memperjelas maksudnya. Nah, sehingga susunan ini seperti susunan idhofah, tetapi tidak berupa mudhaf ilaih. Tapi berupa isim yang beramal kepada makmulnya, ya, kata jabalan. Ini maksudnya adalah syabih bil mudhaf. Dan dalam hal ini contohnya adalah isim fa'il yang beramal kepada isim setelahnya. Tapi nanti bisa jadi tidak harus berupa isim fa'il. Nah, tidak harus nanti yang datang setelahnya itu maf'ul bihnya. Yang penting syabih bil mudhaf itu nanti ada susunan setelahnya yang melengkapi makna isimnya. Itu nanti namanya syabih bil mudhaf. Ya, misalnya tadi ya tolian jabalan. Ya la kariman abuhu. La madruban wajhuhu. La toliban ilman misalnya. Itu namanya syabih bil mudhaf. Nah, ketika yang menjadi isim la itu kata yang mudhaf atau kata yang syabih bil mudhaf, maka nanti hukumnya dinasobkannya nanti mansubun. Nah, mansub dengan tanda nasobnya. Nah, yang kedua, yakunu ismula mabniyan ala ma yunsabu alaihi. Kata yang menjadi isim la nanti mabni. Ya, berupa kata yang mabni ala ma yunsabu alaihi atau ma yunsabu bihi. Mabni dengan tanda nasabnya. Ya, misalnya kalau dia isim mufrad ya berarti mabni alal fathi. Kalau dia isim musanna maka mabni alal ya. Kata atau kalau dia nanti isim ja' mu'annas salim ya mabni alal kasri. Nah, kapan kata yang menjadi isim la itu nanti mabni? Nah, idza lam yakun mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Nah, kalau bukan mudhaf ataupun bukan syabih bil mudhaf, maka nanti kata tersebut ketika dimasuki la nafil jinsi, maka dia mabni ala ma yunsabu alaih. Seperti la rajula fid dari. Nah, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Maka kata rajula di sini isim la. Dia tidak mansub tetapi mabni. Ya. Mabniun alal fathi fi mahallin nasbin. Ya, la nafiyah di sini menasabkannya tetapi lafadznya tidak mansub tetapi mabni.
mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Ya, demikian pula pada la haula wala quwata illa billahi. Maka la haula, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Al haula ismula mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Kemudian kuwata di sini beliau mengirobnya sebagai maktuf. Ya, maktuf ala haula, ya, mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Naam. Jadi intinya pembahasan untuk kata yang menjadi isim la itu seputar apakah dia itu mudhaf maupun syabi bil mudhaf ataukah selain keduanya. Kalau dia mudhaf atau syabi bil mudhaf maka nasabkan, ya, mansub. Kalau dia itu bukan mudhaf, bukan pula syabi bil mudhaf, maka nanti kata tersebut adalah kata yang mabni. Nah, mabninya di atas apa? Di atas tanda nasabnya. Nah, kemudian fi mahalli nasbin. Nah, ya, yang pertama tadi pembahasan la nafiyul jinsi tentang syarat amalannya. Isimnya harus nakiro, harus datang langsung setelah la tanpa pemisah, dan la-nya itu sendiri tidak dimasuki oleh huruf jar. Kemudian pembahasan tentang kata yang menjadi isim la. Itu ada dua kemungkinan, mudhaf ataupun syabi bil mudhaf, ataukah selain keduanya. Kalau kata tersebut adalah kata yang mudhaf atau kata yang syabi bil mudhaf, maka nanti hukumnya mansub. Isim la-nya mansubun. Adapun kalau kata yang menjadi isim la bukanlah kata yang mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf, maka nanti dimabnikan di atas tanda nasabnya. Jadi asalnya itu adalah kata yang mu'rab, tapi ketika menjadi isim la dalam keadaan bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, maka dia mabni. Mabninya temporer sebagai isim la. Di atas apa? Di atas tanda nasabnya. Ketika mabni maka tanpa tanwin. Ya, bukan la rajulan tetapi la rajula. Kemudian mabni ala ma yunsabu alaihi fi mahalli nasbin, di tempat nasab sebagai ismula. Nah, ini prinsip dasar pembahasan la nafiyul jins. Nah, tamam. Yang pertama, qauluhu idza kana ismula ma'rifatan. Apabila kata yang dimasuki la nafiyah adalah kata yang ma'rifah. Ya, apabila dia adalah kata yang ma'rifah, berarti artinya tidak terpenuhi syarat yang pertama. Kalau dia adalah nafiyul jinsi, kan dipersyaratkan isimnya itu harus berupa isim nakirah. Maka bagaimana apabila dia berupa isim yang ma'rifah? Kata beliau, ulghi amaluha walazima tikraruha. Kalau isimnya berupa isim yang ma'rifah sehingga tidak terpenuhi dia amaluha, la-nya tidak beramal. Ya, la-nya tidak beramal, menasabkan dan merofakkan. Nah, tidak beramal seperti amalannya inna. Dan ketika itu terjadi, maka wajib mengulangnya. Karena kalau mau menafikan jenis, maka tidak kuat. Manakala tidak beramal, maka ketika itu wajib diulang. Seperti contohnya, lal qawmu qawmi walal a'wanu a'wani. Ya, kaum tersebut bukanlah kaumku. Dan para penolong itu juga bukan penolongku.
Maka la di sini bukanlah nafiyah yang beramal. Al-qaum bukanlah isim la, tapi dia nanti i'rabnya sebagai mubtada. Ya, qaumi khabarnya. Ya, la harfun nafyin. Qaumnya mubtada, marfu. Qaumi khabar mubtada. Ya, marfu juga. Dan mundur kepada yang mutakallim. Jadi tidak dibaca lal qauma, qaumi. Karena tidak terpenuhi syarat yang pertama. Nah, kalau dia tidak beramal, berarti setelahnya itu bukanlah isim la, tetapi nanti tetap sebagai mubtada. Alba idza dakhala ala la harfu jarin. Apabila ada huruf jar masuk kepada la, nah, berarti tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Karena syarat ketiga, la-nya tidak boleh dimasuki oleh harfu jarin. Maka ketika ada la di sini, la nafiyah dimasuki oleh harfu jarin, jurroma ba'daha. Maka kata yang datang setelah la dijarkan. Nah, dijarkan oleh huruf jar tadi. Sedangkan la-nya asbahat la zaidatan li mujarradin nafi. La-nya itu adalah sebagai huruf zaidah yang semata-mata memberikan makna penafian saja, ya, tidak beramal. Ya, karena tidak terpenuhi syarat yang ketiga, maka dia tidak beramal. Hanya sebatas memberikan makna penafian saja tanpa beramal. Misalnya yataqaddamul jundiyu bila khaufin. Ya, prajurit tersebut maju bila khaufin, tidak dengan takut, ya, tanpa takut. Maka bila khaufin, baknya harfu jarin, lanya harfu nafin zaidun. Nah, bukan nafiyah lil jins. Kemudian kata setelahnya juga tidak dinasabkan karena dia tidak beramal. Tetapi yang beramal adalah huruf jarnya. Ya, maka khaufin ismun majrurun bil ba. Ya, bukan bila khaufa. Tapi tetap bila khaufin. Lanya zaidah. Kemudian idza fusila baina la wasmiha bi ayyi fasilin. Nah, kalau antara isim dengan la-nya itu ada pemisah. Nah, ya, terpisah antara la dengan isimnya, nah, dengan pemisah apapun. Nah, maka di sini tidak terpenuhi syarat yang kedua. Ya, bahwasanya antara la dengan isimnya harus bertemu, nah, tanpa ada pemisah. Nah, karena ada pemisahnya, maka ulwiya amaluha. Amalannya diabaikan, ya, tidak beramal. La biha mauludnya ada padanya perkara yang melalaikan, memaafkan. Maka la harfun nafyin biha jar majrur khabar muqaddam. Qaulun mubtada muakhar. Ya, bukan dibaca la fiha qaula. Karena lanya tidak beramal. Tapi tetap la fiha qaulun. La tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Dan yang pertama tadi contoh tidak terpenuhi syarat. Yang pertama yang ba tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Yang jim tidak terpenuhi syarat yang kedua. Kemudian catatan yang terakhir, yajuzu hadfu khabarillah an-nafiyati lil jins. Boleh kita menghapus khabarnya la nafiyah lil jins. Wa idza fuhima min siyaqil kalami. Jika sudah dipahami dari konteks pembicaraan. Misalnya al-ilmu wala syakka asasun naqbati. Ilmu dan tidak diragukan lagi adalah
pondasi kebangkitan. Maka di sini ilmu mubtada yang khobarnya adalah as-satu. Tetapi antara mubtada dan khobarnya ini ada kata wala syakka. Ada la syakka di situ. Kenapa dibaca la syakka? Karena syakka ini adalah ismula. Ya, mabni alal fathi fi mahali nasbin. Sedangkan khobarnya la syakka, khobarnya la di sini mahdzuf. Ya, kenapa mahdzuf? Kenapa boleh dihapus? Ya, karena sudah bisa dipahami dari konteks pembicaraan. Ilmu, tidak ada keraguan dalam hal ini, adalah fondasi kebangkitan. Ya, asal kalimatnya al-ilmu asasun nakhdoti. Ilmu adalah asas atau fondasi kebangkitan. Tetapi kemudian ada jumlah i'tiradiyah, ada kalimat sisipan berupa tidak ada keraguan dalam hal ini. La syakka fi hadza atau fi dzalik. Nah, pada bagian la syakka fi dzalik di sini maksudnya adalah kalimat yang tadi diungkapkan al-ilmu asasun nakhdoti. Ya fi hadza. Nah, maka di sini boleh dihapus. Ya, khobarnya la boleh dihapus kalau bisa dipahami dari konteks pembicaraan, konteks kalimat. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca satu catatan kaki pada pembahasan syabih bil mudhaf tadi. Dalam taklid disebutkan mimma yumayizul mudhafa anis syabih bil mudhaf. Di antara perkara yang bisa membedakan antara mudhaf dengan syabih bil mudhaf, anil mudhafa al-mufrada la yakunu munawanan. Ya, bahwasanya mudhaf berupa isim mufrad itu la yakunu munawanan. Nah, dia tidak bertanwin. Ya, mudhaf itu pada ghalibnya ya tidak boleh bertanwin. Ya, mudhaf itu tidak bertanwin. Wal musanna wal jam'a tuhdhafu minhuma nunu. Sedangkan mudhaf yang berupa isim musanna atau mudhaf yang berupa isim jamak, maksudnya di sini mudzakkar salim, tuhdhafu minhuma nunu, maka nunnya dihapus. Ya, bikilafi syabihi bil mudhaf. Ya, berbeda dengan syabih bil mudhaf. Fa innahu yakunu munawwanan fi halatil ifradi. Maka nanti dia tetap bertanwin ketika berupa isim mufrad. Wala tuhdhafu nunuhu fi halatai tasniyati wal jami'. Tidak pula nanti nunnya itu dihapus, dibuang ketika dia dalam keadaan musanna ataupun jamak. Bahan faidah berkenaan dengan perbedaan antara mudhaf dengan syabih bil mudhaf. Ya, susunan idhofah itu nanti mudhafnya atau nunnya tidak bertanwin. Dan kalau dia berupa musanna atau jamak, maka nanti nunnya dibuang. Ya. Dibuangnya nun tanwin ataupun nun musanna dan nun jamak ini adalah pertanda dia adalah susunan idhofah, dia adalah mudhaf. Adapun kalau syabih bil mudhaf, meskipun setelahnya itu adalah sesuatu yang melengkapi maknanya, maka dia tetap dalam keadaan bertanwin kalau mufrad ataupun kalau dia musanna ataupun jamak mudzakkar salim, tetap ada nunnya, tidak dibuang nunnya. Berbeda dengan tarkib idhofi, mudhaf ilaih. Nah, saya masuk ke pembahasan keempat. Nah, pembahasan yang keempat berkenaan dengan ungkapan la siyama. Di antara bahasa Arab, ungkapan yang sering digunakan oleh orang Arab adalah ungkapan la siyama. Dan pembahasan la siyama ini berkaitan dengan pembahasan la nafil jenis.
di mana nanti la-nya adalah la nafiyah lil jins. Qala al-mu'allifu ar-rabi tattasilu bil qawaidil muta'alliqati bil nafiyah lil jinsi siratu la siyama. Ya, berkaitan dengan kaidah mengenai la nafiyah lil jinsi adalah sighah la siyama, ya, bentuk susunan la siyama. Ya, misalnya uhibbu al-fakihata wa la siyama al-burtuqal. Saya itu suka buah, terlebih lagi buah jeruk. Nah, jadi sighah la siyama ini pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan berkaitan dengan adanya dua atau mungkin lebih, ada beberapa perkara, tetapi ada di antaranya adalah sebuah perkara yang diunggulkan atau diutamakan. Nanti yang diunggulkan ini adalah isim yang atau kata yang terletak setelah la siyama. Dan terkadang ungkapan la siyama ini bermakna ungkapan yang maksudnya mengkhususkan, ya, khususan. Dia menempati kedudukan khususan, ya, khususnya. Nah, ini diterjemahkan terlebih-lebih atau khususnya. Misalnya di sini saya suka buah-buahan, ya, terlebih lagi atau terutama burtuqal, atau khususnya burtuqal. Ini maksudnya penggunaan la siyama. Adapun yang dibahas, ya, berkenaan dengan kaidah la nafiyah jinsi, karena la siyama ini la di situ adalah la nafiyah jinsi. Nah, pembahasan yang akan dibahas oleh mu'allif di sini berkenaan dengan kata setelah la siyama. Apakah nanti dibaca la siyama al-burtuqala atau al-burtuqal ataukah al-burtuqali? Nah, kata beliau lanjutnya, wa yakun lismul ladzi yali la siyama, dan isim yang nanti datang setelah la siyama, ya, bisa marfu'an, bisa marfu' atau majruron, majrur. Kama yakunu mansuban idza kana nakiratan. Sebagaimana dia juga bisa dibaca mansub apabila terbentuk isim nakirah. Wa tu'rabu la siyama wa ma ba'daha kal ati. Dan i'rabnya la siyama dan kata setelahnya itu sebagai berikut. Nah, la pada la siyama, la ini adalah nafiyatun lil jins. Ya, harfun mabni ala sukun la mahalal lahu min al-i'rab. Adapun siya, nah, kata siya ini secara lugah maknanya seperti mislu. Ya, maknanya misal. Nah, siya pada susunan la siyama. Nah, kalau di sini kata beliau ismu la mansubun. Ya, kata beliau di sini kata siya itu dia mansub. Berarti di sini kalau menurut penulis kata siya itu dia adalah mudhaf atau syabih bil mudhaf. Karena beliau mengatakan mansubun, bukan mabniun, tapi mansubun. Nah, kemudian beliau perjelas lagi setelahnya bi annahu mudhafun. Ya, dia adalah isim la mansub karena dia adalah mudhaf. Nah, sebelum beliau menyebutkan mudhaf ilaihnya, beliau menyebutkan wa khabaru la mahdzufun wujuban. Dan khabarnya la ini dihapus secara wajib. Jadi dalam susunan tarkib la siyama itu ada la nafiyah jinsi, ada isimnya serta ada khabarnya yang wajib dihapus. Dan nanti takdir khabar yang dihapus tadi adalah mawjudun. Ya, la siyama, nah, kemudian khabarnya mawjudun dihapus. Ya, adalah isim dan khabarnya yang mahdhuf.
Adapun ma adalah salatu halatin. Adapun ma pada la siyama ini maka ada 3 keadaan, ada 3 kemungkinan. Maka bagaimana kita nanti membaca isim setelah la siyama, maka tergantung dengan kondisinya ma di sini. Ma ima an takuna zaidatan. Di sini ma-nya bisa jadi adalah berupa ma huruf zaidah. Ma-nya adalah huruf zaidah, huruf tambahan. Jadi dia bukan mudhaf ilaihnya siya. Wa fi halil halati yakunu ismul waqi'u ba'da la siyama majruron. Nah, kalau kita menganggap atau menilai bahwasanya ma pada la siyama adalah harfun zaid, kata setelah la siyama uhibbu al-fatihata wa la siyama al-burtuqali. Ya, kalau ma-nya itu ma zaidah, maka kita baca uhibbu al-fatihata wa la siyama al-burtuqali. Nah, dibaca majrur. Nah, al-burtuqali kenapa demikian? Karena dia adalah mudhaf ilaihnya siya. Jadi susunannya kalau kita baca la siyama al-burtuqali, la-nya fi'il jinsi, siyanya itu isim la mansub karena dia mudhaf, al-burtuqali itu adalah mudhaf ilaihnya majrur. Ma-nya zaidah. Kemudian khobarnya mahdhuf, takdirnya maujud. Naam, tamam. Au takunu isman mausulan mudhafan ilaihi. Ya, au takunu isman mausulan mudhafan ilaihi. Atau ma-nya ini bisa dianggap sebagai isim mausul yang mabni fi mahali jarin sebagai mudhaf ilaihnya. Jadi tadi siyanya itu mansub karena dia mudhaf. Nah, mudhaf ilaihnya ma-nya itu. Ya, kemudian khabarnya dihapus. Wa fi hadhil halati yakunu ismul waqi'u ba'da la siyama marfu'an. Nah, ketika ini maka nanti isim setelah la siyama dibaca marfu. Nah, nanti jadinya la siyama al-burtuqalu. La siyama al-burtuqalu. La-nya nafiyal jinsi, si yaitu isim la-nya mudhaf, ma-nya mudhaf ilaih, nah, isim mausul. Nah, kemudian setelahnya la siyama dibaca marfu. Nah, sebagai apa dibaca al-burtuqalu? Ya, fi itibarihi khabaran li mubtada'in mahdhufin. Nanti dibaca al-burtuqalu karena al-burtuqalu adalah khobar dari mubtada' yang mahdhuf. Nah, mubtada' mahdhuf ini takdirnya huwa. Jadi la siyama huwa al-burtuqalu. Ya, takdirnya. Nah, jumlah berupa mubtada' mahdhuf dengan khobarnya al-burtuqalu ini silah mausul. Dari ma isim mausul tadi. Nah, apa yang membuat ma ini kok kadang dianggap zaidah, kadang dianggap sebagai isim mausul? Ya, karena memang dalam bahasa Arab mereka membaca susunan seperti nanti dibacanya la siyama al-burtuqalu atau la siyama al-burtuqali. Kemudian para ulama nahwu mereka berusaha menjelaskan kenapa dibaca marfu, kenapa dibaca mansub. Nah, di antara penjelasan mereka, kenapa dibaca la siyama al-burtuqali? Karena di sini ma-nya dianggap sebagai ma zaidah dan al-burtuqali adalah mudhaf ilaihnya siya. Kemudian ketika la siyama al-burtuqalu, kenapa demikian? Di antaranya ada yang menjelaskan kalau bahwasannya al-burtuqal adalah khobar yang mahdhuf. Khobar dari mubtada yang mahdhuf maksud saya. Dari silah mausulnya ma. Ya, ma-nya dianggap sebagai, dijelaskan sebagai ma al-mausula.
Ini kalau ada yang menanyakan mengapa kok, apa yang menyebabkan ma dianggap sebagai zaidah mausul atau nanti isim nakirah. Ya ini karena orang Arab demikian membacanya. Kemudian para ulama nuhat mencoba menjelaskan. Di antaranya demikian penjelasan mereka. Jadi ilmu nahwu itu ya melihat prakteknya orang Arab, ya tentunya praktek yang fasih dari mereka. Ya melihat Al-Quran, hadis Nabi, dan syair-syair Arab masa-masa lalu yang masih fasih. Jadi ilmu nahwu itu datangnya belakangan. Ya kalau ada yang menanyakan apa yang menyebabkan ma dianggap sebagai zaidah mausul atau nakirah pada satu jumlah. Kemudian yang kondisi ketiga yang dijelaskan oleh mu'allif tentang ma-nya di situ, au takunu isman mudhafan ilaihi, atau ma-nya ini adalah isim nakirah. Atau beliau ini tidak menyebutkan nakirah ya hanya sebagai isim saja. Nah, siyanya itu tadi kan dikatakan oleh mu'allif, siya di situ mansub karena dia mudhaf. Nah, kemudian di sini pada kondisi yang ketiga, ma-nya itu adalah mudhaf ilaihnya. Tetapi bukan isim mausul. Namanya bukan isim mausul, tapi ya isim saja. Ya, isim nakirah. Sama di mana saya di tempatnya sebagai mudhaf ilaihnya. Jadi sudah ada la, kemudian siya sebagai isimnya yang mudhaf kepada ma. Kemudian khabarnya mahdhuf. Nah, fi hadhil halati yakunu ismul waqi' ala siyama tamyizan mansuban. Dan nanti isim yang datang setelah la siyama nanti dia targetnya sebagai tamyiz mansub. Ya dibaca protokolan. Nah, bisa di ayat punah nakiratan dengan syarat. Nah, dia itu nakirah. Nah, kalau dia nakirah, maka ditertib sebagai tamyiz. Dan sebenarnya, barakallahu fikum, i'rabnya la siyama ini banyak ya. Nanti yang jelas, isim setelah la siyama itu ada yang membacanya marfu, majrur, dan juga ada yang membacanya mansub. Yang mansub dan i'rabnya ada banyak. Baik yang marfu atau mansub atau majrur. Tapi kalau kita bisa garis sederhanakan, nanti isim setelah la siyama itu dibaca satu marfu. Dan kalau dibaca marfu, maka seperti pernyataan mu'allif tadi, maka nanti targetnya la-nya itu nafih li jinsis, yaitu dia isim la mansub mudhaf, kemudian ma-nya itu mudhaf ilaihnya, isim mausul. Nah, dan silah mausulnya berupa jumlah mubtada khobar, mubtadanya dihapus, khobarnya itulah kata yang datang setelah la siyama. Ya, nanti isim setelah la siyama itu khobar dari mubtada yang dihapus. Ya. Jumlah silah mausulnya, ma-nya itu ma mausul. Dan nanti ada i'rab yang lain. Ya, sama-sama dibaca marfu, tetapi ada yang menjelaskannya dengan i'rab yang lain. Misalnya, ma-nya itu mudhaf ilaihnya adalah ma nakirah tamat. Kemudian nanti ma nakirah ini mausufah. Ya, mausufah bil jumlah. Jadi nanti tetap protokolunya itu nanti sebagai
khobar dari mubtada yang mahdzuf, tetapi nanti dia bukan silah mausul, tetapi jumlah naat dari ma. Ya, dia naatnya ma nanti. Kedua, dia bisa dibaca jar. Isim setelah lasiyama bisa dibaca majrur sebagai mudhaf ilaih. Dan ini tadi penjelasannya mu'allif, ma-nya itu adalah ma zaidah. Dan itu mudhaf, isim la mudhaf, qali atau qali ini majrur mudhaf ilaihnya. Tapi nanti juga sama. Pada kalimat la siyama al-protokoli ada juga yang menjelaskannya dengan i'rab yang lain. Dan nanti al-protokolunya nanti di-i'rab sebagai diantaranya badal atau ataf bayan dari ma. Dan jadi ketika tadi dibaca la siyama al-protokoli, saya itu mudhaf kepada ma, kepada al-protokoli. Tapi ada juga yang saya itu mudhaf kepada ma. Ma-nya jadi nakirah tamat. Kemudian al-protokoli ini ya, badalnya ma. Ma-nya kan mudhaf ilaih. Nah, al-protokoli jadi badalnya. Ada yang mengirapnya demikian. Dan bisa pula nanti kata setelah ma, setelah la siyama itu nanti dibaca mansub. Nah, di antara ini ada yang menjelaskan nanti dibaca al-protokola. Nanti dia adalah maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf. Ya, jadi nanti i'rabnya ada banyak intinya. Nah, untuk mengawali sebelum kita belajar yang macam-macam banyak, jadi cukuplah kita ikuti di sini. Ya, dia bisa dibaca marfu, seperti tadi penjelasan mu'allif, bisa dibaca majrur, dia juga seperti penjelasan mu'allif, mudhaf ilaihnya ma. Dan nanti juga bisa dibaca mansub. Nah, kalau di sini pada pembahasan mansub, mu'allif mensyaratkan dia itu harus nakirah. Ini maksudnya kalau dia ditarkib sebagai tamyiz. Ya, nanti kalau misalnya dia itu atau modelnya seperti ini. Isim setelah la siyama itu nggak harus ma'rifah, tidak pula harus nakirah. Ya, bisa ma'rifah, bisa nakirah. Ya, nanti bisa la siyama protokolun, protokolan, atau protokolin. Nanti kalau protokolun atau protokolin, ya bisa kita pakai i'rab yang diberikan pada mu'allif di sini. Pada dua yang pertama tadi. Dan kalau nanti dibaca mansub, ya bisa i'rab sebagai maf'ul bih atau ikut di sini sebagai tamyiz. Ya, yang jelas kalau tamyiz nanti harus ketika isim setelah la siyamanya itu nakirah. Nah, tidak boleh ketika jadi tidak boleh maksudnya ketika dibaca al-protokola tamyiz. Nah, nggak boleh. Di sini syaratnya kalau mau tamyiz harus nakirah. Nah, ya mau i'rab yang manapun, bacaan dimanapun di sini ya, diperbolehkan. Yang penting nanti ada dasarnya. Nah, ya demikian pembahasan ismu inna. Yang penting tadi adalah pembahasan innanya. Kemudian setelah itu tentang la nafiyal jinsi. Dan di antara pembahasan la nafiyal jinsi ada ungkapan la siyama. Nah, saya cukup di sini, tidak perlu berpanjang lebar karena memang ini bukan pembahasan mulakhos itu kan ya mulakhos ringkasan. Di sini beliau hanya meringkas yang penting-penting saja, yang dasar-dasar saja. Maka tadi beliau hanya menyebutkan untuk la siyama ini ringkasannya saja. Beliau kemudian memilih ketika dibaca al-protokoli, maka beliau memilih i'rab yang mudhaf ilaih. Dibaca al-protokolu, beliau memilih bahwasanya itu adalah
khabar dari mubtada ma itu silah mausulnya ma, al-mausulah. Kemudian bisa juga nanti dibaca mansub. Dalam hal ini adalah mencontohkan akhirnya adalah tamis dengan syarat dia adalah berupa isim yang nakirah. Nah, yakfi. Tayyib. Idzan kafaitu bihadza yanbaghi lakum an turaji'u darsana hadza wa as'alullah li wa lakum ilman nafi'an fahman taman yusbiru amalan salihan yuhibbullahu wa yardah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'an. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.